Tanggal 28 November 2022, secara serentak Gubernur menetapkan upah minimum provinsi. Dan sebagaimana yang kita tahu, penetapan upah minimum di masing-masing provinsi masih jauh dari harapan, di mana kaum buruh menuntut kenaikan 13%, tetapi hampir semua daerah, hampir semua provinsi, itu kenaikannya tidak lebih dari 10%. Dan hal itu tentu saja masih jauh dari apa yang diharapkan oleh kaum buruh, masih jauh dari apa yang dituntut oleh kaum buruh, yaitu kenaikan sebesar 13%. Dan ini tentu saja menjadi satu catatan tersendiri, menjadi satu hal yang kemudian disayangkan oleh kaum buruh, karena kenaikan upah minimum lebih kecil jika dibandingkan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal itu dinilai kenaikan upah minimum masih jauh dari pemenuhan kebutuhan. Salah satu daerah yang kemudian melakukan protes atau menyayangkan terkait dengan kenaikan upah minimum adalah Provinsi Aceh, di mana di Provinsi Aceh untuk tahun 2021 itu tidak ada kenaikan upah minimum sama sekali. Dan pada tahun 2022, jadi tahun ini kenaikannya bahkan kurang dari 2.000, dan kemudian di tahun 2023 itu naik 7,8%. Nah, kenaikan sebesar itu dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan hidup, bahkan masih jauh begitu dari apa yang diharapkan oleh buruh di Aceh. Dan untuk membahas terkait dengan hal itu, kita akan terhubung dengan Bung Habibie Insun. Beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Migran Indonesia Provinsi Aceh. Sementara di tahun 2021, upah minimum di Aceh sama sekali tidak ada kenaikan. Mungkin juga terjadi di kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Dan saat itu tidak mengalami resistensi yang luar biasa, ya, tidak mengalami gerakan-gerakan perlawanan, dikarenakan pandemi COVID juga menjadi perhatian bagi pekerja buruh di Aceh, sehingga kita simpati dan berempati agar dunia usaha juga menjadi pulih. Nah, namun ketika 2022 penetapan upah minimum di Aceh menggunakan formulasi PP 36 yang sangat memiriskan hati kami di Aceh khususnya dan di kita di Indonesia, hanya naik Rp1.400. Dan kenaikan Rp1.400 ini menjadi perlawanan yang sangat luar biasa, bahkan kita melakukan gugatan ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, atas keputusan gubernur tahun 2021. Nah, makanya sampai dengan hari ini belum selesai proses-proses di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Namun kita tetap melakukan pengawalan terhadap apakah keputusan itu akan berubah atau tidak. Nah, oleh karena adanya perjuangan-perjuangan ini, maka kami juga meminta kepada Gubernur Aceh pertimbangan kebijakan beliau ketika kami menuntut kenaikan 13% atas dasar yang tadi disebutkan, harusnya menjadi perhatian pemerintah, karena memang tahun 2022 Rp1.400 itu kami menulisnya atau menyampaikan ke publik bahwa ini sebuah dalam tanda kutip penghinaan, karena untuk membayar satu kali parkir saja tidak cukup, sementara kita harus menggunakan protokol kesehatan, masker, hand sanitizer, dan yang lain-lain. Untuk kebutuhan masker saja kami perhitungkan, kalau semua pekerja buruh harus memakai masker 1 hari sekali, nilai harga masker itu Rp4.000, mungkin ada yang Rp3.000. Katakanlah harga yang termurah Rp3.000 dikali 30 hari, jadi kita butuh tambahan biaya Rp90.000. Tentu kebutuhan pekerja buruh untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk biaya hidupnya, transportasi, perumahan, ini kan tidak mungkin dikurangi. Apalagi kebutuhan-kebutuhan yang selama ini dengan harga bahan bakar minyak, harga sembako yang tinggi. Nah, perkembangan yang terjadi saat ini, bahwa penetapan upah minimum tahun 2023 di Aceh mengalami kenaikan 7,8%. Ya, nilai yang sebelumnya 3.166.000, ada 3 digit di belakangnya, dan sekarang menjadi Rp3.413.666. Dinamika yang terjadi saat ini adalah kami mesti mendiskusikan bersama jajaran FSPMI di Aceh, juga ikut melibatkan teman-teman aliansi pekerja buruh di Aceh terkait dengan apakah kita menerima atau menolak. Karena dalam pertemuan-pertemuan ataupun aksi-aksi perjuangan yang kita lakukan, kita tetap memperjuangkan kenaikan upah minimum di Aceh sebesar 13%. Dengan pertimbangan yang pertama adalah adanya survei KHL yang kita lakukan,
kemudian laju pertumbuhan ekonomi, kemudian juga inflasi, serta dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak, harga kebutuhan pokok yang lain, yang selama ini berimbas kepada pekerja buruh. Juga memperhatikan produktivitas tenaga kerja. Dan kami juga memberikan solusi kepada pemerintah Aceh agar setiap daerah, kabupaten kota, khususnya kawasan-kawasan industri yang sangat besar di Aceh, misalnya di sektor perkebunan kelapa sawit, ada beberapa wilayah kabupaten kota, dibentuk Dewan Pengupahan. Sehingga patokan kita tidak hanya penetapan upah minimum saja. Saat ini memang upah minimum di Aceh nomor 4 tertinggi di Indonesia. Ya, itu berdasarkan data yang kami ketahui. Tapi ketika ada Dewan Pengupahan Kabupaten, ada penetapan upah minimum kota dan kabupaten, ini menjadi langkah untuk penetapan upah yang mengarah kepada kebutuhan hidup yang layak. Contohnya di Banda Aceh, penetapan upah minimum kota Banda Aceh untuk tahun 2023 sejauh ini dalam rapat Dewan Pengupahan yang kami ketahui adalah kenaikan 8% dari UMK sebelumnya 3.280.000 rupiah. Ya, ada angka 3 digit di belakang koma. Kemudian sekarang menjadi 3.536.000. Ada juga 3 digit di belakang koma. Jadi lebih kurang 3.536.000. Nah, ini juga satu hal yang menurut kami ketika ada Dewan Pengupahan Kabupaten Kota dan adanya penetapan upah di kabupaten kota yang direkomendasikan oleh wali kota ataupun bupati kepada gubernur, ini juga menjadi solusi. Jadi apa yang menjadi harapan kita di Aceh, kenaikan upah menjadi 3,6 juta dari hasil survei KHL bisa mengarah kepada harapan dari pekerja buruh itu sendiri. Ya, di Aceh sampai dengan hari ini hanya 2 kabupaten kota yang telah memiliki Dewan Pengupahan dan telah melakukan penetapan upah minimum kabupaten kota dalam 3 tahun terakhir. Ya, nah, ya, artinya tahun ketiga tahun ini, yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang. Tapi kami telah mendorong dan sebenarnya ataupun seharusnya itu sudah terbentuk di kabupaten yang lain seperti di Aceh Besar, kemudian di Kabupaten Nagan Raya, dan juga Kabupaten Aceh Timur, serta satu lagi Kota Subulu Salam, yang telah kami kunjungi, yang telah kami lakukan beberapa kali pertemuan dengan forum komunikasi daerah, Forkompimda, ada dinas tenaga kerja, ada bupati atau wali kota, atau wakil wali kota, ada asisten dan sebagainya, yang memang kami beri masukan pada pandangan tersebut. Kemudian juga adanya asosiasi pengusaha yang ada di kabupaten kota tersebut, apakah itu Apindo ataupun Kadin. Seharusnya tidak ada hambatan karena 3 unsur itu terpenuhi. Nah, makanya ketika ini belum dibentuk atau belum tidak direspon dengan baik, UMP tetap menjadi acuan yang paling utama di Provinsi Aceh untuk penetapan upah setiap tahunnya. Nah, begitu. Jadi karena hanya 2 kabupaten kota yang baru ada Dewan Pengupahannya. Ya, kenapa kami bilang belum memuaskan? Karena pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan yang kita sampaikan dalam aksi-aksi buruh yang kita sampaikan kepada DPRD di Provinsi Aceh, kemudian juga yang kita sampaikan kepada pemerintah dalam bentuk rekomendasi angka 13%, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, produktivitas, kenaikan harga bahan bakar minyak, kenaikan kebutuhan pokok, dan tidak adanya kenaikan selama 2 tahun yang lalu. Inilah yang harusnya pemerintah bisa melakukan pemulihan ekonomi dengan pendapatan para pekerja yang meningkat. Menurut kami juga ini menjadi penangkal resesi, isu resesi ekonomi, di mana daya beli masyarakat meningkat, adanya transaksi pasar yang menggeliat, ini akan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada di daerah. Ya, atas nama DPW FSPMI Aceh, kami berterima kasih juga kepada pimpinan pusat ataupun Dewan Pimpinan Pusat dan seluruh jajaran FSPMI yang ada di Indonesia, beserta seluruh serikat pekerja, serikat buruh yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Aceh, yang selama ini terus berjuang menyuarakan bersama-sama
solid ya untuk memastikan bahwa upah minimum itu menjadi penting bagi pekerja, khususnya pekerja lajang, sehingga ada kepastian terhadap kebutuhan hidupnya. Jangan sampai orang bekerja tapi upahnya tidak layak, atau bahasa lain orang menjadi miskin, orang menjadi kesulitan. Sementara dia bekerja sebagai guru, sebagai buruh, ya, sebagai petani nelayan, dan sebagai pekerja di berbagai sektor, tapi mereka kesulitan untuk memberikan pendidikan, untuk memberikan asupan gizi yang cukup buat anaknya kalau dia sudah berkeluarga. Nah, sementara upah minimum sebagai safety net, jaring pengaman untuk pekerja lajang di bawah 1 tahun. Nah, kalau ada yang bekerja lebih 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun mesti dibayar upah minimum, maka kalau kita tidak berjuang bersama-sama selama ini, dan bersama gerakan buruh, bahkan juga bersama partai buruh, maka kondisi para pekerja di Indonesia ini tidak pernah merasakan kebahagiaan yang sebenarnya begitu. Sementara kita banyak orang-orang kita yang merantau ke luar negeri, bekerja ke luar negeri hanya untuk mendapatkan upah yang layak, hanya ingin mendapatkan kepastian. Apakah di negara kita tidak bisa mendapatkan sebuah kepastian? Sementara undang-undang memberi jaminan setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak bagi kemanusiaan. Tapi ternyata kita bekerja di negeri sendiri, kita susah. Kita susah mendapatkan akses kesehatan, akses pendidikan, kemudian juga kita susah untuk memberikan kebahagiaan kepada keluarga kita, memberikan sesuatu yang bermanfaat. Karena apa? Karena kesulitan ekonomi. Bahkan yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kriminalisasi, terjadilah gejolak sosial, terjadi banyak kejadian-kejadian yang pelanggaran hukum. Kenapa? Karena mereka tidak punya cara untuk mendapatkan sesuatu dari melakukan sesuatu dari pendapatan dia, karena dia serba kekurangan. Dia bekerja tapi dia kekurangan. Terakhir dia ingin melakukan spekulasi-spekulasi, entah itu mencari pekerjaan lain tapi dia tidak tahu itu baik atau tidak baik, atau ada hal-hal yang dilakukan untuk menambah penghasilan tapi ternyata itu melanggar ketentuan hukum. Maka kesejahteraan kepada pekerja itu penting. Dan terakhir adalah perusahaan atau pelaku usaha juga harus bisa memahami bahwa tujuan kita bernegara, tujuan mereka membangun usaha tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi juga bagaimana mendistribusikan dan memastikan tenaga kerjanya sejahtera, sehingga kelangsungan usahanya juga akan lebih baik, karena kesejahteraan pekerja itu akan mendongkrak produktivitas pekerja itu sendiri.